Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Ivin masih akan menjelaskan dengan tema yang sama, yaitu teks deskripsi dengan subtema ciri kebahasaan. Dengan materi khusus hari ini Bu Ivin sampaikan adalah tentang kalimat cerapan panca indera yang menjadi ciri khusus dalam teks deskripsi. Ini merupakan materi yang tergolong sedikit sulit, jadi Bu Ivin mohon kalian simak baik-baik penjelasan dari Bu Ivin. Kemudian jika kalian ada hal yang mungkin tidak dimengerti, bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab ya. Kalimat cerapan panca indera. Jadi di sini ada penggunaan kata panca indera. Apa itu panca indera? Mungkin ada yang sudah tahu ya, panca indera adalah kemampuan tubuh. 5 kemampuan tubuh yang kita tahu, ada 5 memang ya. Jadi Bu Ivin akan jelaskan lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Apa itu kalimat cerapan panca indera? Adalah sebuah kalimat yang menggunakan penerapan fungsi panca indera. Jadi panca indera ini fungsinya digunakan di dalam sebuah kalimat yang menjadi ciri khas dalam teks deskripsi. Sekarang Bu Ivin tanya, masih ingatkah dengan panca indera apa saja? Nah, mungkin yang beberapa dari kalian lupa, Bu Ivin ingatkan. Di sini ada 5. Yang pertama ada mata. Sini ada kulit, ada telinga, ada lidah, dan juga ada hidung. Nah, fungsi dari kelima panca indera yang kita punya ini digunakan dalam sebuah kalimat. Bagaimana itu Bu? Bisa ada contohnya? Ya, Bu Ivin sudah berikan di sini. Nah, mata sebagai fungsi penglihatan. Kemudian di sini ada telinga sebagai fungsi pendengaran. Kulit sebagai fungsi perasa ya. Lidah sebagai alat untuk pengecap. Dan yang terakhir adalah hidung sebagai indera penciuman. Kelima indera ini, kalau kita dalam keadaan sehat, saya yakin bisa berfungsi dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa kondisi, mungkin tidak stabil atau dalam keadaan sakit, mungkin beberapa panca indera ini tidak berfungsi maksimal. Lalu bagaimana Bu di dalam teks? Nah, Bu Ivin akan berikan contoh dalam sebuah kalimat dulu. Di sini ada indera penglihatan. Jadi membuat seolah-olah kita bisa melihat. Maksudnya bagaimana Bu? Lihat contoh. Di sini ada pasir putih keabuan sungguh molek. Nah, ini sebuah kalimat. Nah, kalimat pasir putih keabuan sungguh molek ini membuat kita seolah-olah bisa melihat apa? Ya, pasir putih yang berwarna keabuan. Jadi bukan membuat kita benar-benar melihat, hanya membuat kita seolah-olah bisa melihat pasir putih yang keabuan tadi. Lalu bagaimana dengan yang lainnya Bu? Yaitu pendengaran. Seolah-olah kita bisa mendengar. Jadi ketika kalian membaca sebuah kalimat, ini dalam contoh, kicauan burung sangat merdu. Ketika kalian membaca kalimat ini, kicauan burung sangat merdu, maka membuat kalian seolah-olah bisa mendengar kicauan tersebut. Kicauan siapa? Burung yang sangat merdu. Jadi ketika kalian membaca kalimat ini, seolah-olah kalian bisa mendengar kicauan tadi, kicauan burung. Apalagi Bu, di sini ada perasa berkaitan dengan kulit, bukan lidah ya, bedakan.
Ketika kalian membaca, di sini ada contoh kalimatnya. Sinar matahari terasa hangat melingkupi tubuh. Ketika kalian membaca kalimat ini, membuat kalian seolah-olah bisa merasakan. Merasa apa? Merasa hangat. Nah, ini ada merasa hangat. Kemudian yang keempat adalah pengecap, berhubungan dengan indera yang namanya lidah, ya. Jadi di sini ada contoh kalimat, makanan itu terasa lembut dan enak di mulut. Ketika kalian membaca kalimat ini, membuat kalian seolah-olah bisa mencicipi makanan itu dan terasa sangat enak dan lembut. Hanya seolah-olah, tidak sungguhan, tidak nyata, hanya membuat seolah-olah kita benar-benar bisa merasakan, ya. Kemudian yang kelima adalah indera penciuman. Jadi dalam kalimat ini contohnya, harum bunga semerbak sangat wangi. Ketika kalian membaca kalimat harum bunga semerbak sangat wangi, seolah-olah membuat kalian bisa membau harum bunga yang wangi. Jadi ini contoh kalimat yang menggunakan indera 5 indera tadi. Nah, biasanya kalimat ini memang menjadi ciri khas dalam teks deskripsi. Lalu di sini Bu Vin akan jelaskan bagaimana kalimat cerapan digunakan di dalam teks. Perhatikan teks berikut. Bacalah dan temukan kalimat cerapan dalam kalimat si manis kucingku. Bisa kalian baca? Bu Vin beri waktu, atau kita baca bersama. Aku mempunyai seekor kucing Anggora yang cantik. Aku memberinya nama Manis. Aku memeliharanya sejak usiaku 5 tahun. Kini aku sudah SMP. Manis berwarna hitam dan putih. Bulunya sangat lembut dan halus. Matanya bulat berwarna kuning dan ekornya panjang. Telinganya panjang dan melambai-lambai ketika ia berlari. Manis suka makan ikan. Pada sore hari aku memberinya susu. Ketika ia merasa lapar, ia akan berlari ke arah kakiku dan menggosokkan tubuhnya. Terasa hangat dan lembut di kulit. Sepulang sekolah kita bermain bersama. Terkadang dia akan meliuk-liukkan tubuhnya sambil mengeong lembut, sungguh menggemaskan. Ini adalah teks tentang seekor kucing. Jadi kalau ditanya lagi materi yang kemarin, objek apa yang digambarkan di dalam teks? Jelas, seekor kucing bernama Manis. Tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan seekor kucing bernama Manis. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Bu Ivin harap kalian masih mengingatnya dengan baik, ya. Nah, di dalam teks ini kita bisa menemukan beberapa kalimat cerapan panca indera. Yang pertama adalah bukan seolah-olah, tapi seolah-olah kita bisa melihat. Yang pertama, matanya bulat berwarna kuning dan ekornya panjang. Nah, kalimat yang kedua, telinganya panjang dan melambai-lambai ketika ia berlari. Dua kalimat ini adalah membuat kita seolah-olah bisa melihat si Manis yang bermata bulat dan bertelinga panjang. Yang kemudian apa lagi? Nah, seolah-olah kita bisa mendengar. Terkadang dia akan meliuk-meliuk tubuhnya sambil mengeong lembut, sungguh menggemaskan. Dalam kalimat ini ada yang menggunakan cerapan dalam teks, yaitu apa? Mengeong lembut, sungguh menggemaskan. Seolah-olah kita bisa mendengarkan bunyi atau eongan dari kucing si Manis.
Yang ketiga, seolah-olah kita bisa merasa, yaitu terasa hangat dan lembut di kulit ketika ia menggosokkan tubuhnya tadi ya. Jadi kalian dari sini sudah mengerti nak? Kalau belum mengerti silakan bertanya nanti dalam sesi tanya jawab ya. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, tanya secara langsung mungkin tidak mungkin, tapi kalau lewat WA kita bisa. Nah, kemudian bagaimana Bu dengan dua yang lainnya? Kalimat cerapan yang lainnya kebetulan di dalam teks memang tidak ada. Jadi yang ada hanya 3 ini, seolah-olah kita bisa melihat, mendengar, dan merasa saja. Kemudian, cermati kalimat di samping dan tentukan kalimat cerapannya. Bau belerang di kawah ijen sungguh menyengat, menyesakkan dada. Kira-kira kalian tahu ini membuat kita seolah-olah apa? Membuat kita seolah-olah bisa membau. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana dengan yang kedua? Burung bersiul sungguh merdu, membuat kita seolah-olah bisa mendengar. Kalau kalian bisa, bolehlah tepuk tangan ya. Kemudian yang ketiga, pemandangan hijau terhampar luas menyejukkan mata. Nah, kira-kira ini membuat kita seolah-olah bagaimana? Jawabannya, seolah-olah kita bisa melihat. Kemudian yang keempat, cabai ini terasa begitu pedas hingga membuatku menangis. Ini seolah-olah bisa apa kita ya? Ya, seolah-olah bisa mencicip. Kadang juga di dalam soal ini merupakan seolah-olah kita bisa merasa, ya. Sama, cuma biasanya merasa lebih cenderung dengan kulit, ya. Tempat tidur ini terasa hangat, terasa sangat nyaman bagiku. Membuat kita seolah-olah bagaimana? Seolah-olah kita bisa merasa. Nah, dari contoh 5 kalimat ini, 5 kalimat ini masih bingung dengan kalimat cerapan panca indera? Agar kalian bisa lebih paham, silakan cek tugas di Google Classroom ya. Ini saja penjelasan Bu Ivin tentang kalimat cerapan panca indera. Semoga bermanfaat dan paham ya. Bu Ivin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.